Udah tuh begitu udah jam 6 pagi, Vela nelpon ke Pak John buat wake up call. Telepon nyambung, nada dering agak lama, akhirnya telepon diangkat. Vela bilang, ini wake up call. Tapi dari seberang sana, dari teleponnya Pak John, si Pak John ini malah marah-marah. Karena dia malamnya tuh nggak minta buat dibangunin, kok dibangunin gitu loh. Kayak, ya dia kan mau istirahat, kenapa lo gangguin gua, kayak gitu. Udah tuh udah diomelin, Vela minta maaf segala macem, dia tutup telepon. Ya, tapi bingung dong, terus post itu maksudnya apa? Kan gue disuruh bangunin Pak John, suruh wake up call gitu kan. Siapa yang nulis nih? Dan itu tuh sempet jadi masalah, Mui, Nat. Karena ya bikin tamu terganggu kan. Iya benar. Paginya tuh jam 7, Baririn datang si supervisornya. Nah, Vela tuh ngelapor masalah yang barusan kejadian sama dia. Vela bilang kayak, ya dia minta maaf segala macem. Kayak, ya gue kan gak tahu mbak, gue gak tahu kenapa tiba-tiba ada sticky notes padahal gue sendirian. Sampai Vela tuh kayak sumpah demi Tuhan kayak, ya gue nggak tahu ini siapa bu, kok jadi kesannya kayak gue salah gitu loh. Nah di situ Mbak Ririn nanya, beneran ada yang nulis sticky notes? Si Vela jawab, iya mbak beneran, sumpah gue nggak bohong sama lu. Mbak Ririn cuma diem sebentar, terus bilang, iya Vela, gue percaya sama lo. Karena dalam hati ya Mbak Ririn percaya ini tuh masih ada hubungannya sama yang Erik kemarin. Nah malam besoknya Erik udah balik lagi nih. Giliran Erik yang shift malam, sendirian lagi. Dan tiba-tiba di jam 2 pagi itu Erik nerima telepon masuk, telepon ke operator. Telepon diangkat sama Erik, tapi nggak ada suara apa-apa. Oh, mungkin orang salah gitu kan. Telepon ditutup, nggak lama dari situ bunyi lagi tuh telepon. Diangkat lagi, tetap nggak ada suara apa-apa. Dia tutup tuh teleponnya lagi. Itu udah mulai kesel tuh si Erik, kayak ini kayak orang iseng nih gitu kan. Nah gak lama setelah itu, buat yang ketiga kalinya, telepon bunyi lagi. Diangkat sama Erik. Kali ini ada suara. Dan dari seberang situ, di telepon itu tuh kedengaran suara kayak gini, jangan lupa wake up call Pak John, kamar 205 jam 6 pagi. Dan lu tahu Muih Nat, itu suara Gusti. Erik tahu banget itu suara Gusti. Wah di situ Erik merinding seadanya. Dia langsung keluar ruangan operator. Dia mau ke basement. Dia mau ke base camp pos satpam. Yang pertama kali muncul di pikiran Erik itu cuma nyamperin Pak Nasir, satpam yang bisa dibilang cukup agamis lah dan ngerti tentang hal-hal mistis kayak gini. Erik masuk lift, dia pencet ke basement, sendirian tuh. Gak lama udah sampai ke basement, liftnya ting bunyi gitu kan. Tapi posisinya pintu tuh belum kebuka. Tiba-tiba Erik ngerasa ada yang nepok pundaknya Erik. Wah di situ Erik merinding. Refleks dia ngelihat dari pintu lift yang belum kebuka itu. Kayak kebayang gak sih lu Muinat, kalau misalnya pintu lift itu lu kayak bisa lihat refleksi diri lu sendiri tapi agak buram. Jadi bukan yang kaca bening gitu. Nah di situ Erik ngelihat di belakang dia tuh kayak ada orang pakai seragam yang sama kayak dia tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Dan tiba-tiba Erik dengar persis di samping kupingnya dia si sosok ini ngomong, jangan takut Rick, kan kita teman. Bangsat. Itu pas banget setelah Erik dengar itu, pintu lift kebuka, nggak pakai pikir panjang, Erik langsung lari, dia keluar lift, dia lari ke pos satpam, dan begitu sampai, Erik tuh langsung ceritain dia tuh kenapa lari-lari gitu kan. Erik tuh entah kenapa kayak ngerasa dia tuh digangguin sama arwahnya Gusti. Dia ngomong gitu ke Pak Nasir ini. Karena kayak ya suara di telepon dan suara yang ada di lift itu tuh entah kenapa Erik tuh ngerasa itu tuh Gusti gitu loh. Akhirnya setelah dengar cerita itu, si Pak Nasir coba buat sholat di ruang operator. Dia coba komunikasi ke arwahnya si Gusti ini, minta buat ya tolong jangan diganggu tempat kerjanya dan sekalian nemenin Erik di ruangan operator itu sepanjang shift malamnya selesai. Nah besokannya itu pas banget hari terakhir Pak John nginep di hotel itu. Pak John dari kamar 205 ini mau check out, dan dia nyamperin lah ke front desk. Dia bilang dia mau ngasih hadiah ke Gusti sama Erik, karena ya si Gusti dan Erik ini udah baik lah, bantuin dia buat wake up call hampir tiap hari, bikin dia nggak telat buat urusan kerjanya gitu kan. Dia mau ngasih hadiah buat terima kasih. Nah di situ di pagi itu yang lagi jaga tuh Mbak Ririn, si supervisornya. Mbak Ririn sempet diem sebentar, tapi akhirnya bilang kalau Gusti tuh udah meninggal 2 hari yang lalu. Pak John kaget tuh di situ. Tapi bukan kaget cuman karena Gusti meninggal, tapi Pak John bilang kalau tadi malam pintu kamar dia tuh diketok, dan pas dia buka ternyata itu Gusti. Anjir. Dan Gusti ngomong ke Pak John yang intinya kayak, semoga bapak seneng yang nginep di sini.
Wah. Anjing berarti arwahnya dia tuh masih nempel di hotel itu, Bi. Iya Moy, jadi kayak kalau yang gue tangkap ya kesannya kayak Gusti ini masih semangat buat kerja, kayak masih mau kerja di sana gitu loh, walaupun dia mungkin nggak sadar dia udah meninggal. Nggak bisa lepas gitu ya? Iya. Anjir, padahal kalau dipikir-pikir itu hotel mewah ya, Bi. Iya. Berarti semewah-mewahnya hotel pun juga nggak ada jaminan kalau misalnya itu hotel nggak bakal ada cerita horor sih.